Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Destiarani, NIM 19042136. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya dalam entitas organisasi tersebut dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu instrumen penting bagi organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya. Bagi sektor publik, tanggung jawab besar birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus didukung oleh sumber daya manusia, aparatur yang profesional dan kompeten. Dalam konteks reformasi birokrasi, MSDM merupakan salah satu pilar perbaikan di samping aspek kelembagaan dan sistem. Utilitas SDM aparatur secara efektif dan efisien menjadi fungsi utama MSDM bagi birokrasi, mulai dari perencanaan hingga terminasi SDM. Apa saja strategi pengembangan SDM? Yang pertama, memberikan penghargaan kepada karyawan, mengadakan program pelatihan, memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah sebuah subsistem di dalam suatu perusahaan yang menekankan pada perbaikan kinerja individu. Subsistem ini amat penting karena perusahaan besar dan berkelanjutan akan membutuhkan karyawan dengan kinerja yang luar biasa pula. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas, mengurangi waktu belajar karyawan, meningkatkan retensi karyawan, transfer keahlian, dan kaderisasi. Perbedaan pelatihan dan pengembangan. Pada pelatihan karyawan lebih dimaksud untuk meningkatkan penguasaan keahlian karyawan atas pekerjaan tertentu yang dia lakukan saat ini. Sementara pengembangan karyawan lebih pada penyiapan dirinya untuk menguasai keahlian baru karena akan memegang pekerjaan berbeda dan biasanya menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Model-model pengembangan sumber daya manusia yang diterapkan. Yang pertama, pelatihan, on the job training, sistem magang, vestibule training, learner training, retraining, upgrading, of the job training. Yang kedua, pengembangan. Pada pengembangan pendidikan formal, asesmen, pengalaman jabatan, hubungan interpersonal. Manfaat pelatihan pengembangan SDM bagi karyawan. Yang pertama, produktivitas karyawan meningkat. Yang kedua, karyawan akan memahami dan bertanggung jawab dengan job desk yang dimilikinya. Skill dan sikap karyawan akan menjadi lebih baik. Karyawan akan dapat menghindari kesalahan yang akan merugikan perusahaan. Peran strategi bisnis dalam desain pelatihan. Pertama, menentukan jumlah pelatihan yang akan diselenggarakan untuk keterampilan pekerjaan saat ini dan masa mendatang. Menentukan pelatihan spesifik untuk masing-masing pekerjaan tertentu yang didasarkan pada kebutuhan tim, unit, atau divisi. Menentukan apakah pelatihan diselenggarakan bagi karyawan tertentu atau seluruh karyawan. Apakah pelatihan direncanakan secara sistematis, dilakukan hanya saat muncul masalah atau spontan sebagai reaksi tindakan pesaing. Pentingnya penempatan program training seperti program MSDM yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Pelaksanaan pengembangan SDM perlu memperhatikan faktor-faktor, baik dalam diri organisasi itu sendiri maupun di luar organisasi yang bersangkutan, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Misi dan tujuan organisasi, strategi pencapaian tujuan, sifat dan jenis tujuan, jenis teknologi yang digunakan oleh organisasi tersebut. Yang kedua, faktor eksternal, kebijakan pemerintah,
sosiobudaya masyarakat, pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Tahapan pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, penentuan kebutuhan. Tujuan penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan SDM ini adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan guna mengetahui data atau menentukan apakah perlu tidaknya dilakukan pelatihan dan pengembangan SDM dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, mendesain program. Ketepatan metode pelatihan dan pengembangan SDM tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Mulailah dengan mengidentifikasi mengenai apa yang diinginkan agar para pekerja mengerti apa yang harus diketahui dan dilakukannya. Yang ketiga, evaluasi keefektivitasan. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia harus menjadi suatu solusi yang tepat bagi permasalahan perusahaan, yaitu untuk memperbaiki kekurangan dari keterampilan setiap pekerja. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menguji apakah pelatihan dan pengembangan SDM tersebut efektif di dalam mencapai sasaran-sasarannya yang telah ditetapkan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan apapun, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.